Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Dan bersyukur kepada Tuhan untuk alam yang indah yang Tuhan telah ciptakan bagi kita. Dan sebelum kita belajar sekolah sahabat, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kasih sayang-Mu yang memberikan kesempatan kami untuk belajar firman Tuhan. Sekarang kami mohon kehadiran Roh Kudus, memberikan pengertian dan memberikan kuasa agar kami boleh mengerti pelajaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita, suara itu. Suara apa ya? Nanti kita pelajari. Dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4 yang bunyinya seperti ini. Dengan demikian, kita telah dikubur bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, kita telah dikuburkan, tetapi kita akan hidup dalam hidup yang baru. Cerita kita tentang Yohanes adik-adik. Yohanes sekarang berada di padang belantara. Sudah 30 tahun dia mengembara di sana dan di gurun Yudea itu dia memberitakan tentang pertobatan. Pertobatan sebab dia adalah suara yang berseru-seru. Tadi suara apa itu? Suara yang berseru-seru yang menyatakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Itulah sebabnya harus bertobat. Bertobat artinya meninggalkan kebiasaan yang buruk dan hidup dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, di padang gurun ini dia mempersiapkan dirinya untuk mempersiapkan orang lain bagi Tuhan, untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Siapa itu? Yaitu Mesias. Yohanes hidup sangat sederhana. Pakaiannya dari bulu onta dan makanannya jenis tumbuhan yang disebut belalang. Juga madu. Dan ketika Yohanes berkhotbah tentang pertobatan, banyak sekali orang yang datang. Dari Yerusalem, dari Judea, juga dari seberang Sungai Yordan. Nah, sekarang orang Farisi juga ada di situ. Orang Farisi ada di situ. Ya katakan, hai keturunan ular beludak. Bagaimana kamu akan lari dari murka Tuhan? Karena apa? Pertobatan tidak ada di dalam hati mereka. Mereka mementingkan diri, walaupun mereka menganggap dirinya anak Abraham. Tapi Tuhan bilang batu-batu ini juga bisa menjadi anak Abraham. Kalau saja kita mau menjadi sama seperti Yesus, kita disebut anak Abraham. Baptisan air yang dilakukan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Bertobat. Tetapi Yesus lebih daripada itu. Yohanes bilang, orang yang datang nanti akan lebih berkuasa. Aku tidak mampu atau tidak layak untuk membuka tali sepatunya sekalipun. Sebab dia akan membaptiskan dengan roh dan Roh Kudus. Nah, alat penampi ada. Tampah artinya atau nyiru. Karena gandum akan dipisahkan, dibawa ke lumbung. Tetapi orang-orang yang tidak bertobat sama seperti jerami yang tidak ada gunanya dan akan dibakar. Nah, perlu pertobatan dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk bertobat dalam baptisan air. Dan lebih daripada itu, Yesus menceritakan tentang baptisan api dan baptisan Roh Kudus. Sampai sini adik-adik cerita kita, sampai jumpa. Baiklah kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk pelajaran hari ini. Tolong kami untuk bertobat, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Sama seperti Yesus, kami akan berjalan bersama dengan Yesus. Bahkan
kami seperti Yohanes yang menyediakan jalan bagi Yesus untuk melaksanakan tugasnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam jumpa adik-adik. Sampai berikut lagi pelajaran sekolah Sabat. Salam dari Bu Yan.